Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai moms, kali ini saya akan membahas tentang kepala bayi peyang dan datar. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pernah lihat tidak bentuk kepala bayi yang seperti miring atau bagian belakangnya itu datar? Biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan kata peyang. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa kembali dengan normal? Nah, simak terus videonya. Jadi moms, kepala bayi yang baru lahir itu masih memiliki tulang tengkorak yang lunak. Sehingga bentuk kepala bayi itu akan berubah jika mengalami tekanan dalam waktu yang lama. Misalnya, bayi yang kalau tidur itu cenderung miringnya ke kiri atau menekan kepala bagian kiri. Sehingga dalam waktu yang lama itu akan memberikan bentuk tekanan kepada kepala bayinya itu, sehingga terjadi yang namanya peyang. Moms, ada dua jenis kepala peyang yang dialami oleh bayi, yaitu plagiosefali dan branchycephaly. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu plagiosefali. Plagiosefali ini adalah bentuk kepala bayi yang peyang pada satu sisi. Jadi kalau kita perhatikan dari atas, itu bisa dilihat bentuk wajah bayi itu tidak simetris, telinganya tidak sejajar. Kemudian yang kedua itu adalah branchycephaly. Nah, yang ini adalah peyangnya kepalanya datar. Ini disebabkan karena bayi itu selalu tidur terlentang dalam jangka waktu yang lama, sehingga tempurung kepala bayi bagian belakang itu melebar dan dahinya menonjol ke depan. Terus, ini kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah posisi tidur. Jadi, kalau posisinya tidur miring kanan, miring kiri, atau terlentang dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan tekanan pada daerah tersebut, sehingga itu bisa merubah bentuknya. Karena kan kita tahu bahwa tengkorak kepala bayi itu masih lunak. Seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah kelahiran prematur. Bayi yang lahir prematur, tulang tengkoraknya itu lebih lunak, dan bayi itu terbatas dalam menggerakkan kepalanya, baik ke kiri, ke kanan. Bayi belum bisa melakukan hal itu untuk bayi yang lahir prematur, sehingga cenderung tidur pada salah satu posisi saja. Kemudian penyebab yang ketiga adalah pada saat masih dalam kandungan. Jadi kepala peyang itu tidak selamanya terjadi pada bayi yang baru lahir. Itu juga bisa terjadi selama di dalam kandungan. Kenapa? Hal ini bisa saja terjadi karena adanya tekanan pada bayi sejak masih di dalam rahim, yang disebabkan karena adanya cedera, dan bisa juga disebabkan karena kurangnya cairan ketuban. Kemudian, penyebab yang keempat yaitu tegangnya otot leher. Otot bayi yang tegang dan kaku juga bisa menyebabkan salah satu sisi kepala bayi akan mendapatkan tekanan dibanding sisi yang lainnya. Penyebab yang kelima adalah kelainan tulang tengkorak. Kelainan tulang tengkorak ini sebenarnya sangat jarang terjadi, di mana ini terjadi disebabkan karena penyatuan lempeng-lempeng tengkorak secara dini. Nah, sekarang jika terjadi peyang, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini pasti yang dipertanyakan moms-moms semua. Apakah bisa diatasi? Apakah bisa kembali dengan bentuk yang normal kembali? Atau sudah seperti itu, sudah tidak bisa diubah? Jadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah posisi tidur bayi. Misalnya bayi selalu tidur ke kiri atau bagian peyangnya itu di sebelah kiri. Berarti bayi harus tidur menghadap ke kanan lagi, karena tidak boleh tidur pada satu sisi dalam waktu yang lama. Jadi bayi harus sering-sering ditukar posisi tidurnya. Jadi hari ini ke kiri, besok ke kanan, untuk menghindari. Tapi kalau untuk mengatasinya juga harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau sudah peyang sebelah kiri, bisa bayi ditidurkan menghadap ke kanan lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah variasikan kamar. Jadi kalau misalnya selain
tidur, selain pada saat tidur, bayi juga harus selalu diarahkan ke posisi posisi sebaliknya. Nah, kan misalnya peyangnya di sebelah kiri, berarti harus bayi itu harus selalu baring ke arah kanan lagi untuk mengatasi peyangnya ini. Jadi kalau misalnya bayi selalu balik ke kiri, kemudian diarahkan ke kanan lagi, balik lagi ke kiri, moms bisa memvariasikan kamar, jadi bisa menggantungkan mainan-mainan dengan warna yang menarik di bagian kanan, sehingga mainan itu bisa menarik perhatian bayi untuk menghadap ke kanan, jadi tidak selalu ke kiri. Kemudian, moms juga bisa melakukan cara yang ketiga, yaitu dengan mengubah posisi menggendong. Jadi, kalau misalnya moms itu selalu menggendong bayi atau bagian peyang bayi itu sebelah kiri, moms bisa ubah posisi bayi di sebelah kanan, sehingga yang mengalami tekanan lagi itu kepala sebelah kanannya, bukan sebelah kirinya. Cara yang terakhir atau yang keempat itu adalah dengan menggunakan alat khusus. Tapi ini dilakukan sesuai petunjuk dokter. Kemudian ini juga dilakukan untuk kepala bayi yang peyangnya itu sudah susah untuk kembali. Misalnya moms sudah mencoba cara yang pertama, kedua, ketiga, tapi tidak ada perubahan pada kepala bayi. Tapi itu dilakukan dalam waktu yang lama ya moms, tidak singkat, tidak spontan langsung mengubah kepala peyangnya bayi. Itu butuh waktu mungkin berbulan-bulan baru bisa menunjukkan hasil. Nah, kalau misalnya moms sudah mencoba itu tapi ternyata tidak ada perubahan, kepala bayi tetap seperti itu, mungkin moms bisa konsultasikan dan bisa saja ini merupakan alternatif yang digunakan oleh dokter, yaitu dengan menggunakan alat khusus. Alat khususnya itu adalah bisa berupa pengikat atau helm khusus yang pastinya bahannya ringan dan tidak membahayakan untuk bayi. Dan cara ini juga tidak spontan juga, tidak cepat juga memberikan perubahan, pastinya butuh waktu juga untuk mengubah posisi kepala bayi menjadi normal. Bagaimana moms penjelasan saya? Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Sekedar info untuk moms semua, kalau misalnya setelah menonton video ini moms ingin mempertanyakan sesuatu, moms bisa klik atau tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM Instagram dan inbox di Facebook. Nanti saya cantumkan di description box, jadi moms bisa cek di situ, oke? Kalau begitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya sudah menonton.